Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati yang terhormat Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah Dr. Kiai Ahmad Izzuddin MHI, yang sama-sama kita hormati yang terhormat para pengasuh di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali atau Pusat Ma'had Al-Jami'ah, wa nakhussu bidzikri yang hadir pada malam hari ini, Ibu Nyai Hajah Dr. Dewi Hamidah selaku Wakil Mudir Bidang Akademik, yang terhormat Kiai Hakim beserta istri selaku pengasuh Mabna Ar-Razi, yang saya hormati Murabbi Ustaz Ilham Kurniawan dan juga Murabbiyah Ustazah Latifah Nurul Hidayah, para musyrif dan musyrifah Mabna Ar-Razi, dan juga yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh mahasantri Ar-Razi tahun akademik 2024-2025. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini atas perkenannya kita bisa bermuwajahah, berkumpul di majelis yang mudah-mudahan penuh barokah ini dalam acara mujahadah, yang ini merupakan rangkaian acara sampai nanti acara muwadda'ah, yang tanpa terasa kita sudah 2 semester atau 1 tahun berada di Mabna Ar-Razi. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring untayan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, para pengasuh ingkang mulya, para murabbi murabbiyah, para musyrif musyrifah dan juga seluruh mahasantri. Hidup itu kalau belum dijalani itu seakan-akan itu masih lama. Tapi kalau sudah dilewati itu rasanya baru saja kemarin. Tadi ketika kita bersama-sama mendendangkan senandung MSAA, itu kan ada video. Nggak tahu tadi di video itu ada sampean atau tidak tadi. Di video itu ada ketika para mahasantri di Pusat Ma'had Al-Jami'ah di MSAA ini memasuki ma'had. Tadi ada yang di kampus 1, ada yang di kampus 2, termasuk ketika ujian, ada yang di kampus 3. Itu dulu ketika sampean masuk ke Mabna Ar-Razi ini, koyok-koyok setahun itu masih lama. Tapi hari ini kita sudah melaksanakan mujahadah yang nanti 1 bulan lagi, bahkan di WA ini, ya, termasuk informasi MSAA itu setiap hari itu kan dihitung kurang berapa hari muwadda'ah. Nah, itu kalau sudah kita lewati mesti rasanya itu baru kemarin. Jangankan kita di ma'had,
usia kita, sampean yang sekarang usia berapa rata-rata ini usianya? 15, 18, ya enggak apa-apa, unda-undi dengan saya 17,5, kan hampir kacek sedikit itu. Ya, yang paling sepuh pengasuh Ar-Razi, ya Hakim. Itu rasanya itu hidup itu mesti baru saja kemarin saya kayaknya baru kelas sekian SD, sekarang kok sudah kuliah di prodi farmasi. Nanti juga begitu, setelah lulus sarjana profesi itu cepat begitu. Ini kalau sudah dilalui. Karena memang kehidupan itu tidak lepas dari 3 hal. Ini sudah mafhum semua. Itu sebagaimana klasifikasi yang ada di dalam kata dalam bahasa Arab, ya. Kata kerja itu kan disertai dengan zaman. Nah, itu zaman itu ada 3: lampau, mati. Semua sudah paham ini, sudah belajar di ma'had selama di Gembleng selama 2 semester 1 tahun. Lalu ada zaman hal, mustakbal. Zaman hal sekarang, lalu mustakbal yang akan datang. Makanya tema besar kita pada mujahadah ini adalah kenangan dalam zikir. Tapi mohon jangan disalahpahami. Nanti kalau sudah lulus dari ma'had, kamu kok gak zikir lagi? Kan kenangan. Jadi zikirnya jadi kenangan. Ini na'udzubillah. Jangan sampai. Karena sesungguhnya di ma'had itu memang sampean ini digembleng hal-hal yang menjadi kewajiban atau yang disebut dengan fardu ain. Ya. Lalu kemudian ini diharapkan bekal ini menjadi bekal yang luar biasa ketika sampean sudah meninggalkan ma'had. Jadi zikirnya itu jangan hanya dikenang, tapi zikir yang sudah biasa kita tradisikan di ma'had. Ba'da sholati subhi jama'atan, ya, nahnu nakra'u al-wird al-latif, mau begitu. Jadi kita membaca al-wirdul latif. Itu kita praktekkan. Kan nanti semester 3 ini, saya tidak tanya Ustaz Hakim, ini rata-rata teman-teman ini apa kontrak atau kos atau tinggal di dekat kampus, di kampus 3. Ternyata yang banyak juga masih sekitar sini. Karena aktivitas yang lain-lain termasuk akomodasi dan lain-lain itu lebih banyak berada di yang lebih bawah. Tapi ada juga yang milih di atas karena udaranya mungkin lebih sejuk dan pemandangannya lebih indah katanya. Nah, ini tradisi-tradisi ini, ini mohon untuk bisa dilestarikan. Makanya ini harus dipahami, kenangan dalam zikir, bahwa zikir itu harus terkenang dalam diri kita, sehingga ini menjadi satu hal yang menancap dalam diri kita yang menjadi karakter. Jangan hanya dikenang, biar ya aku yang sergap waktu di ma'had zikir. Jangan. Jadi waktu itu ada yang sudah lewat. Untuk apa yang sudah lewat? Ini untuk memberikan pantulan atau cermin bagaimana kita ini menjadi lebih baik di hari ini. Karena yang kenyataan itu adalah hari ini. Jadi hari ini kita sedang apa, lagi apa, ini sebuah kenyataan. Maka harus ada langkah, harus ada keputusan. Tetapi manusia, lagi-lagi kita itu kan serba lemah. Makanya di sini muncul ada harapan dalam doa. Ini sesungguhnya adalah harapan dalam doa yang termasuk untuk mensupport doa kita, itu adalah zikir kepada Allah. Sampai-sampai ini walaupun prodinya farmasi, itu jangan sampai melepaskan yang namanya zikir. Ini konsep ulul albab. Tidak usah jauh-jauh, kita ambil contoh. Jadi ilmu Allah itu sangat-sangat luas, dan itu harus disupport dengan yang namanya zikir taqarrub ilallah. Kalau kalian baca di surah As-Saffat, itu ada cerita tentang seorang nabi yang bernama Yunus. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunus laminal mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه
kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Artinya Yunus itu adalah termasuk di antara, sungguh dia termasuk di antara para utusan. Nabi Yunus ini suatu ketika itu meninggalkan kaumnya, lalu sampai di pinggir dermaga, kemudian beliau ini naik kapal. Singkat cerita kapalnya penuh sehingga di tengah-tengah perjalanan itu harus diturunkan. Ada penumpang yang harus turun, diundi. Fasahama fakana minal mutahawdin. Undian itu kemudian yang muncul nama Nabi Yunus sampai terulang 3 kali. Kok Yunus terus ini? Akhirnya mau tidak mau dia harus diturunkan di tengah laut. Ini bukan soal perjalanan transportasi darat, ini laut. Bayangkan kalau sampai naik kapal laut atau pesawat diundi diturunkan di tengah jalan gimana? Kalau darat kan gampang. Tapi tidak ada pilihan sehingga Yunus harus diturunkan ke laut. Faltaqamahul hut, dia ditelan oleh ikan yang besar. Dan apa yang dia lakukan? Sebagai manusia yang lemah, tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi kan manusia itu punya harapan dalam doa. Sampai kuliah menghadapi tugas-tugas yang luar biasa. Ya, dari Pak Sekretaris Prodi atau Kaprodi atau Sekretaris Prodi Pak Hakim. Kaprodi, Pak Kaprodi ini Bapak Farmasi Indonesia. Jadi kita ngomongin Pak Hakim ini bapaknya anak farmasi Indonesia. Karena semua yang masuk farmasi UIN ini mesti akan 1 tahun itu berada dalam kepengasuhan beliau. Lalu di Prodi juga ketemu dengan beliau. Ini sebentar lagi berganti rektor, mungkin beliau akan tetap Kaprodi atau mungkin naik menjadi wakil dekan. Insya Allah. Ya, kan ini harapan dalam doa. Jadi begitu. Kita lanjutkan kembali ke yang tadi. Manusia itu kan tidak boleh pesimis. Sampai kalau dapat tugas, dapat ini mentok, ya Allah gimana ini? Ikhtiar zahir sudah dilakukan. Jangan lupa, ya, jangan lupa kita ini harus punya semangat. Sebagaimana tadi di Senandung MSAA, ini Gelora Jihad Mahasantri Ahlul Jannah. Gelora Jihad Mahasantri Ahlul Jannah itu apa? Support dengan doa, support dengan hal-hal yang taqarrub ilallah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ketika Allah sudah membukakan kemudahan dari kesulitan yang menghambat itu kepada hamba yang dikehendaki. Maka kalau kisah Nabi Yunus tadi lanjutannya kan begini. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Yunus itu tidak bertasbih, tidak termasuk orang-orang yang bertasbih. Jadi yang dia lakukan apa? Bertasbih, zikir, berharap pada Allah. Lalu Allah selamatkan Yunus. Kemudian Al-Hud tadi yang muntal tadi, ikannya tadi memuntahkan Yunus dan dia selamat walaupun dalam keadaan yang lemas. Kan begitu. Tapi yang terjadi apa? Ini tadi lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya dia tidak menjadi di antara orang yang bertasbih, maka pasti niscaya Nabi Yunus ini akan berada dalam perut ikan itu sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Berarti apa? Di sini harapan dan doa itu sangat-sangat penting. Maka 3 hal tadi. Ya, ketika kita di Ar-Razi yang selama 1 tahun akademik, lalu banyak pengalaman-pengalaman sampean, termasuk sampean diajarkan kepada sampean taklim, diajarkan kepada sampean semua adalah pembiasaan-pembiasaan termasuk zikir dan seterusnya yang lain-lain. Ini tolong dilestarikan. Sampai kapan? Sampai ketika sampean dijemput oleh Israil. Ini penting. Karena kita itu harus mengenal diri kita. Kan itu ada sebuah ungkapan yang ini katanya banyak disalahpahami, ini dikira hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ternyata setelah diteliti, termasuk Imam An-Nawawi itu mengomentari bahwa hadis ini dinyatakan tidak valid. Jadi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai hadis. Sementara ada ulama yang lain yang menyatakan ini disandarkan, dinisbatkan pada kata-katanya dari seorang sufi abad ke-9 Hijriah
namanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Tapi Ar-Razi ini bukan Ar-Razi nama pembina kita. Karena Ar-Razi itu kan kota Rai di Iran, yang sekarang Iran, di Persia. Itu nisbatnya tokoh-tokohnya itu Ar-Razi. Kalau yang kita ya kedokteran ini adalah, kalau tidak salah saya mau dikoreksi ya Hakim itu atau punya ide mau dikoreksi, saya akan derdek ini sebenarnya. Dari tadi sebenarnya dinilai benar agak awas lagi keliru ya. Jadi rotok derdek ini kalau menyampaikan materi di sini di hadapan beliau-beliau. Jadi kalau yang kita itu adalah Muhammad bin Sinten ya Hakim. Saya kok jadi lupa ini gara-gara derdek ini. Ya belakangnya Ar-Razi, karena Ar-Razi itu nisbat pada kota ini, kota kelahirannya. Nah kembali ke yang tadi, yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu nisbatnya pada kata-kata yang disampaikan oleh seorang sufi namanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Lahir 830 Hijriah, wafat 871 Masehi. Oh Masehi bukan Hijriah, apa? Ini Masehi. Saya tadi ngerepek tadi, mungkin nanti bisa dicek lagi. Tidak keliru, keliru. Jadi usianya tidak panjang, hanya 41 tahun, tapi luar biasa. Apa yang dimaksud ini? Sehingga banyak kemudian para ulama itu yang mengupas kata-kata ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, nafas, jiwanya, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Ini kalau kita lihat para hadirin dan hadirat, terutama adik-adik mahasantri Ar-Razi yang sudah sebentar lagi melaksanakan muwadda'ah. Jadi kalau ini menjadi satu modal untuk sampean ini bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dan menjadi lebih baik. Sekarang kita lihat orang itu, kalau dia itu tidak punya tujuan hidup, sajane urip gawe opo, kate nang ndi, tujuannya apa, lalu nanti apa yang kita harapkan dari kehidupan kita ini berarti dia tidak mengenal dirinya. Itu biasanya uripe ini iku sak kuwarepe dhewe dan tidak ada sesuatu yang bisa dia banggakan kecuali dia ini melakukan sesuatu yang berdasarkan, mohon maaf, naudzubillah, hawa nafsunya. Maka orang yang mengenal kelemahan dirinya sebagai manusia ini yang pertama, sebelum mengenal tujuannya, ya, maka dia akan mengenal Tuhannya dengan baik. Di Al-Quran itu, tadi korinnya, saya tadi datang terlambat, ya, cuman langsung di tengah-tengah. Ini yang dibaca adalah surah Al-Mu'minun. Itu dimulai dari qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh benar-benar beruntung orang-orang mukminun, ya. Tapi kemudian diberi penjelasan ada sifat mukminin yang seperti apa. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un dan seterusnya. Sampai kemudian endingnya orang-orang yang beruntung ini, mukmin-mukmin yang beruntung ini, ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Di akhirat itu mereka mewarisi surga Firdaus. Firdaus itu bahasa Arab, kalau bahasa Inggrisnya paradise. Itu dari Firdaus. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Lanjutannya, sebenarnya ini rincian dari orang-orang mukmin tadi sampai balasannya di akhirat sudah dijelaskan. Cuman yang menarik, Qori tadi itu menambahkan 2 ayat setelah itu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu min sulalatin min tin, dari saripati, dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dia itu nutfah fi qararin makin, yang berada di tempat yang kokoh, di rahim. Ini kalau kita renungkan, itu nanti kita akan menjadi pribadi yang pertama yang memahami asal kejadian kita, sehingga kita mengenali siapa diri kita. Manusia itu, siapapun orangnya, apapun jabatannya, itu berasal dari bahan dasar yang sama. Sampai lihat, makanya di awal
Wahyu pertama itu Allah juga mengingatkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alaq itu kan kemudian berproses ketika fitororim makin, dia menempel dengan kuat di dinding rahim. Ini kalau dari aspek sosiologis, itu para ahli tafsir kemudian mendapatkan kesan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang dia ini butuh kepada yang lain. Ya, terutama butuh yang paling inti, butuh kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Oke, kembali ke yang tadi. Sampai orang-orang di kesehatan, farmasi, ini sudah belajar semua tentang ini. Bagaimana proses kejadian manusia, yang ini kita diingatkan, ini agar kita ini tidak sombong. Yang dititipi ilmu, yang dititipi fisik yang sempurna, yang dititipi merasa kemudian cantik, ganteng dan seterusnya. Ini diingatkan asal kejadian, biar kita ini tidak sombong. Terus nek wis diciptakno iki terus lapo tujuannya? Kan begitu. Makanya di sini tadi itu ungkapan dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi itu menggunakan man arafa nafsahu. Nafas, kita tahu nafas itu. Nafas itu adalah bagaimana itu adalah perpaduan. Kan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, jiwa itu adalah fisik yang kemudian sebagaimana di juz 14 itu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin fa idza sawaituhu dulu. Jadi sempurna wujudnya wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ditiupkan sebagian dari ruhku, kata Allah. Berarti ini ada dua unsur, ada jasmani, ada ruhani. Maka aspek kejadian tadi itu aspek jasmaninya, ruhnya ditiupkan oleh Allah. Ini aspek ruhaninya. Yang ruh itu pasti membawa fitrah yang baik. Nah, kalau kita sudah menyadari ini menjadi satu batu pijakan yang luar biasa untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Faqa'u lahu sajidin. Maka ketika itu Nabi Adam alaihi salam di awal penciptaan, malaikat itu kemudian disuruh untuk sujud. Ini adalah makhluk yang spesial. Makhluk yang spesial inilah yang nanti punya dua tugas yang harus diemban. Pertama sebagai abd, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sama termasuk diasah di hati. Ibadahnya diperbaiki. Ini tujuannya. Ini kalau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali, ini adalah hal-hal yang masuk dalam kategori ilmu yang terkait dengan itu, ibadah itu ilmu-ilmu yang fardu ain. Makanya kalau dulu muncul pertanyaan, saya dulu kan diamanati pengasuh di Ar-Razi itu angkatan pertama kedokteran. Makanya kalau yang putra itu, kalau lewat sebelum masuk lift itu, nggak tahu masih ada apa enggak foto saya di situ. Masih ada ya, tapi ya nggak ada yang perhatian kayaknya. Ikut foto di Sopo, merusak-merusak pemandangan. Karena waktu itu memang mabenarnya hanya yang sebelah utara, yang selatan belum kembali. Ini yang paling senior di sini Ustaz Agus. Karena Ustaz Agus itu dulu sejak awal itu sudah di sini. Saya 2016 statusnya pengasuh, tapi saya baru pindah itu awal 2017. Nah, dulu sering muncul pertanyaan begitu, Ustaz, kenapa kami ini kan prodi pendidikan dokter, waktu itu farmasi belum di sini. Itu hanya prodi dokter itu 50 mahasantri pertama. Terus mengundurkan diri satu tinggal 49 kalau tidak salah itu. Baru tahun kedua itu nambah sama yang mahasantri lama itu 2 tahun. Jadi dulu kedokteran itu ma'hadnya 2 tahun dulu di awal-awal itu. Sering ada yang tanya begini, Ustaz, kenapa kok kita ini kan prodinya pendidikan dokter? Itu di mana-mana, di UNS Solo, di UNER Surabaya, di UB.
itu prodi dokter itu tidak ada yang kemudian belajar taklim Quran, taklim afkar. Kenapa kok kita di sini belajar ini? Maka saya sampaikan, sampai beruntung berada di UIN. Jadi tidak ada sesuatu pun yang berjalan di muka bumi ini itu tanpa sepengetahuan Allah, dan itu adalah sudah takdir kalau ini sudah terjadi. Sampai jangan pernah menyesal, aduh saya kok di farmasi, di UIN, di Ma'had lagi lapo, farmasi kok di Ma'had. Ini pemikiran-pemikiran yang harus diluruskan. Jadi gini Ren, Imam Ghazali itu di dalam Ihya Ulumuddin itu menempatkan Kitabul Ilmi itu di bab yang pertama. Itu beliau menjelaskan ilmu-ilmu itu ada ilmu-ilmu yang ulumuddin, nanti levelnya itu ada yang fardu ain, ketauhidan fardu ain. Lalu ilmu yang menunjang sampean untuk beribadah. Salat itu wajib. As-salatu ibaduddin. Maka yang mengantarkan kepada keabsahan salat, wudu, toharohnya, mandi besarnya itu harus benar. Kalau ini gagal, ini tidak benar, gagal yang lain. Ini tidak bisa diwakilkan. Nanti ditanya di akhirat, kamu dulu sholatnya gimana, wudunya gimana? Ya biasa saja. Kenapa kok biasa saja? Saya kan prodinya farmasi. Kalau wiru kabeh, ya kan? Famsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ternyata marafiqnya, mirfaknya tidak kena. Kenapa? Karena tidak belajar di UIN. Itu kan begitu. Kena sampean. Kenapa? Karena itu fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Ngaji Quran, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Maca Quran itu kewajiban individu, itu fardu ain. Barulah kata Al-Ghazali, ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah, itu yang pilihan. Sampean ambil farmasi, itu fardu kifayah. Harus ada orang beriman, orang Islam yang ambil farmasi, tapi bukan semuanya farmasi. Ada yang sastra Arab, ada yang pendidikan, ada yang ekonomi, ada yang hukum. Tapi landasan yang fardu ain harus. Nah bisa ditanya malaikat, sampai ngaji nggak? Mama bukan kuliah di UIN. Enggak, saya tidak pernah baca Quran. Loh kenapa? Prodi saya farmasi. Ini gagal memahami tugas sebagai makhluk. Berarti belum arafa nafsahu. Ya. Jadi yang pertama tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, termasuk sampai diasah di sini sekaligus sebagai khalifah fil ard, itu landasannya ilmu. Makanya wa 'allama adamal asma'a kullaha, lanjutannya. Nah khalifah ini nanti tergantung bagaimana sampean ini sebagai profesi. Kalau farmasi ya sebagai apoteker, bagaimana apoteker yang sebagai abadnya luar biasa, sebagai khalifah yang punya ilmu terkait dengan bidang kefarmasian itu juga luar biasa, sehingga bisa memakmurkan bumi sesuai dengan bidang kalian. Jadi ini sudah arafa nafsahu. Lalu tahu tujuannya. Oh berarti kalau tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka seluruh aktivitas kita ini harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya kalau ayat ini saya baca, saya ingat, tidak tahu sekarang masih ada enggak, di lantai 2 di rumah singgah ini. Dulu saya tuh kaget, saya sampai tanya-tanya ke petugas. Lalu dijawab, kamu nanya? Iya saya nanya. Apa tulisannya? Sampai kalau lantai 2 nanti coba dicek. Nggak tahu masih ada apa enggak. Saya juga pengen ngecek setelah ini, karena sudah sekian tahun tidak ngecek lagi. Itu di keluar lift di lantai 2 itu ada tulisan khot, kaligrafi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sudah sampai situ. Lillahi rabbil alamnya tidak ada. Tak boleh di nisor kaono. Sampai tak balik belakangnya Pigore itu juga tidak ada. Nah terus gawe apa? Itu kan kalau maknanya begini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Terus apa? Padahal kan lanjutannya lillah. Lillah itu milik Allah, untuk Allah dan karena Allah. Itu yang paling penting. Sehingga kembali lagi kepada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di sini manusia tidak akan sombong, dia menyadari kekurangan-kekurangannya, maka disitulah yang paling
tidak memiliki kekurangan sama sekali, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah Allahus Samad. Kita minta tolong, kita bergantung kepada Allah. Itulah ada harapan dan doa. Ya, ini waktunya di rundown acara itu hanya 30 menit. Saya tidak tahu ini sudah berapa menit. Oh, sudah 30 menit ya. Termasuk pembukaan tadi. Ini di menit timer saya sudah 30 menit. Makanya tadi pembukaannya saya panjang-panjangkan biar isinya tidak panjang-panjang. Karena semakin panjang saya semakin takut keliru nanti. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya, bersyukurlah kalian berada di prodi farmasi di UI yang negeri. Karena UIN Malang itu UI yang negeri. Kalau UI di Depok itu tidak ada kata-kata negerinya. Berarti jangan-jangan tidak negeri. Enggak negeri ya, tapi tidak muncul. Kalau ini Universitas Islam Negeri, lalu jangan lupa I-nya di tengah. Maka I itu harus menjadi yang menjiwai segala aktivitas kita. Yang sama sudah diasah di ma'had itu. Naudzubillah, jangan sampai nanti tinggal di kontrakan, tinggal di kos-kosan, lalu yang terjadi adalah kontraproduktif. Subuhnya wis karu-karuan, mari ngono yang lain-lain, umpama pergaulannya. Ini tolong tetap dijaga pergaulan yang sehat, yang baik. Ya. Hal-hal yang memang itu dilarang secara agama jangan dianggap biasa dan jangan dinormalisasi. Ini yang bahaya. Sekarang kalau kita lihat media sosial, mulai dari artis sampai yang bukan artis, itu kan sering pelanggaran-pelanggaran norma terhadap norma agama itu dianggap biasa. Nah itu dianggap biasa, normalisasi, ini yang berbahaya. Maka lulusan dari Ma'had Sunan Ampel Al-Ali dimanapun sampai berada, sampai harus bisa mengawal dan menjaga ini. Karena sampai harus berjihad tadi itu ya, untuk gelora jihad mahasantri Ahlul Jannah. Terakhir saya akhiri dengan ayat yang ada di dalam akhir surah Al-Ankabut. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat ini kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim atau Ibnu Katsir, itu dikatakan bahwa ayat ini turun sebelum adanya perintah jihad secara urfi, secara yang diketahui jihad di medan perang, belum. Karena ayat ini turunnya sebelum turun ayat dalam surah Al-Hajj, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini sebelum itu. Maka di situ dijelaskan ini jihad secara umum. Walladzina jahadu fina, yang penting sampai punya kesungguhan, punya kegigihan untuk berjuang di jalan Allah. Baik melalui taklim sampean, melalui ta'allum sampean, mulai belajar sampean yang sungguh-sungguh dalam rangka tadi itu ya, mengupgrade status sebagai abad sekaligus sebagai khalifah, maka itu juga masuk kategori walladzina jahadu fina. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Tapi jihad yang sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, itu tidak pernah lepas dari aturan Allah dan tidak pernah lupa mengingat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir ayat ini ditutup dengan wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ditakdir oleh Allah selalu semangat dalam menuntut ilmu, sehingga kita termasuk min ahlil ilmi wa ahlil khair, yang sehingga mengantarkan kita kepada khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah. Dan mudah-mudahan semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin baik. Saya kira itu. Tadi saya mau ngutip dari kitab ini, tapi kayaknya tidak jadi. Sudah kadung saya bawa, tapi tidak apa-apa wis. Tadi saya bawa kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang pernah ngaji dengan Musyrif Fadi sebelum Ramadan sama Ramadan itu ya. Tapi ngajinya rong baris, ceritanya sak jam lebih. Nggih matur nuwun sedaya, pangapunten wabil khusus pangapunten dumateng Kyai Hakim dan Nyai Dewi dan juga pada semuanya yang hadir. Semoga kalian semua adalah orang-orang yang sukses fid dunya wal akhirah. Karena kesuksesan dunia itu sesungguhnya adalah proses menuju kesuksesan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah.
Al-Fatihah. Matur nuwun, saya hanya mengantarkan dengan suratul Fatihah tadi harapan baik kita untuk doa. Saya persilakan kepada Al-Mukarram Yai Hakim Bapak Farmasi Indonesia untuk membacakan doa yang akan kita amalkan bersama-sama. Matur nuwun, hadza Allah wa iyyakum ajmain. Al-afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.